Perang Ukraina, tentara Belarus bergabung dengan Rusia. Мы приехали в Республику Беларусь оказать помощь братскому белорусскому народу, готовы выполнить любые задачи, которые получим от командования. То есть у нас настроение всех боевое, дух боевой, готовы выполнить любые задачи. Мы прибыли из центрального региона России, конкретно я с Москвы. Мы приехали помочь братскому народу Республики Беларусь, усилить их границы, для того, чтобы все почувствовали, как сплочены народы России и Беларуси. Боезапасов, в основном это атомные бомбы, 200 в 6 европейских странах, членов Североатлантического блока НАТО. И для их возможного применения подготовлены 257 самолетов, и не только. Мы будем воевать, еще раз повторяю, только в одном случае, если вы переступите последний метр нашей земли и вторгнетесь на нашу землю. Если вы будете убивать наших людей, мы ответим. Поэтому, как президент скажу, не трогайте мое государство, не трогайте мой белорусский народ, если у вас еще осталось чувство самосохранения. Kementerian Pertahanan Belarus pada Sabtu 15 Oktober 2022 mengungkap kereta pertama pembawa tentara Rusia sudah tiba di negara itu. Kedatangan pasukan Rusia tersebut setelah Moskow dan Minsk pada awal pekan ini sepakat untuk membuat sebuah pasukan gabungan dalam menghadapi naiknya aktivitas militer NATO di garda depan Belarus. Keputusan untuk membentuk sebuah kelompok pasukan kawasan telah dilakukan dan sedang dilaksanakan yang semata-mata untuk mempertahankan area-area perbatasan Union State di tengah naiknya aktivitas di kawasan perbatasan. Demikian keterangan Kementerian Pertahanan Belarus. Union State adalah sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 1999 yang terdiri dari Rusia dan Belarus. Organisasi ini fokus pada upaya mempromosikan kerjasama antara kedua negara. Rusia dan Belarus saling bertetangga secara geografis. Tentara Rusia sudah tiba di Belarus setelah Presiden Belarus Alexander Lukashenko pada pekan ini mengumumkan kalau Moskow dan Minsk telah menyepakati pengerahan sebuah tentara aliansi di wilayah Belarus. Langkah tersebut untuk merespon naik agresivitas dari Kiev dan negara-negara barat. Presiden Lukashenko juga menjelaskan mengingat konflik militer yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina, maka sekitar 70.000 tentara Belarus akan ikut bagian dari pengerahan pasukan oleh Rusia. Rusia pun akan mengerahkan lebih dari 1.000 tentara. Sebelumnya pada akhir pekan lalu Belarus menuduh Kiev merencanakan sebuah serangan ke Belarus. Tuduhan tersebut dibantah oleh Belarus dengan mengatakan tuduhan itu mungkin bagian dari rencana Rusia untuk provokasi. Presiden Lukashenko juga pernah menuduh Kiev sengaja berusaha melancarkan sejumlah provokasi di area perbatasan Belarus dengan mengklaim kalau Ukraina telah mengumpulkan sekitar 15.000 tentara di area perbatasan sambil melakukan pengintaian dan menyiapkan posisi tembak. Belarus adalah sekutu lama Moskow. Negara ini mengizinkan tentara Rusia menggunakan teritorial Belarus untuk melancarkan operasi militer melawan Ukraina pada akhir Februari 2022. Minsk menolak klaim dari Kiev kalau tentara Belarus telah terlibat secara langsung melawan tentara Ukraina. Bukan gertakan ancaman Perang Dunia III dari Putin nyata. Ancaman Perang Dunia III makin menguat seiring dengan terdesaknya pasukan Rusia dalam kampanye militer Presiden Vladimir Putin di Ukraina. Pihak Kremlin pun kembali menegaskan ancaman perang besar itu apabila Ukraina nekat bergabung dengan aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Dalam sebuah pernyataan, Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Alexander Venediktov menyatakan aplikasi Ukraina untuk anggota NATO jalur cepat adalah lebih merupakan langkah propaganda. Ia juga mengatakan bantuan militer Barat ke negara itu membuat mereka merupakan pihak yang langsung terlibat dalam konflik. Kiev sangat menyadari bahwa langkah seperti itu akan berarti jaminan eskalasi ke Perang Dunia III. Katanya mengatakan pada kantor berita negara TASS dikutip Sabtu 15 Oktober 2022. Nampaknya itulah yang mereka andalkan untuk menciptakan kebisingan informasi dan menarik perhatian pada diri mereka sendiri sekali lagi. Zelensky sendiri telah mengumumkan tawaran mengejutkan untuk keanggotaan jalur cepat NATO pada akhir pekan September. Namun belum diketahui pasti apakah aliansi militer itu akan menerima Ukraina. Sementara itu NATO sendiri telah meningkatkan kewaspadaan perang besar, termasuk yang melibatkan nuklir dengan Rusia. Aliansi itu bahkan akan menggelar latihan kewaspadaan nuklir pada pekan depan.
Dalam sebuah pertemuan Kamis kemarin, para anggota NATO juga berdiskusi terkait bagaimana memberikan sinyal yang jelas kepada industri untuk meningkatkan produksi senjata baik untuk kebutuhan internal dan pertahanan Ukraina. Apalagi Presiden Rusia Vladimir Putin telah melemparkan ancaman peluncuran nuklir. Maksud saya itulah tugas aliansi ini untuk memastikan bahwa 30 mitra bersama-sama siap untuk apa yang dilemparkan kepada kita. Dan kami harus terus bekerja untuk itu, kata Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace, yang juga bagian dari aliansi itu kepada Al Jazeera. Presiden Lukashenko juga menjelaskan mengingat konflik militer yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina, maka sekitar 70.000 tentara Belarus akan ikut bagian dari pengerahan pasukan oleh Rusia. Rusia pun akan mengerahkan lebih dari 1.000 tentara. Sebelumnya pada akhir pekan lalu, Belarus menuduh Kiev merencanakan sebuah serangan ke Belarus. Tuduhan tersebut dibantah oleh Belarus dengan mengatakan tuduhan itu mungkin bagian dari rencana Rusia untuk provokasi. Presiden Lukashenko juga pernah menuduh Kiev sengaja berusaha melancarkan sejumlah provokasi di area perbatasan Belarus dengan mengklaim kalau Ukraina telah mengumpulkan sekitar 15.000 tentara di area perbatasan sambil melakukan pengintaian dan menyiapkan posisi tembak. Belarus adalah sekutu lama Moskow. Negara ini mengizinkan tentara Rusia menggunakan teritorial Belarus untuk melancarkan operasi militer melawan Ukraina pada akhir Februari 2022. Minsk menolak klaim dari Kiev kalau tentara Belarus telah terlibat secara langsung melawan tentara Ukraina. Bukan gertakan ancaman Perang Dunia III dari Putin nyata. Ancaman Perang Dunia III makin menguat seiring dengan terdesaknya pasukan Rusia dalam kampanye militer Presiden Vladimir Putin di Ukraina. Pihak Kremlin pun kembali menegaskan ancaman perang besar itu apabila Ukraina nekat bergabung dengan aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Dalam sebuah pernyataan, Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Alexander Venediktov menyatakan aplikasi Ukraina untuk anggota NATO jalur cepat adalah lebih merupakan langkah propaganda. Ia juga mengatakan bantuan militer Barat ke negara itu membuat mereka merupakan pihak yang langsung terlibat dalam konflik. Kiev sangat menyadari bahwa langkah seperti itu akan berarti jaminan eskalasi ke Perang Dunia III. Katanya mengatakan pada kantor berita negara TASS dikutip Sabtu 15 Oktober 2022. Nampaknya itulah yang mereka andalkan untuk menciptakan kebisingan informasi dan menarik perhatian pada diri mereka sendiri sekali lagi. Zelensky sendiri telah mengumumkan tawaran mengejutkan untuk keanggotaan jalur cepat NATO pada akhir pekan September. Namun belum diketahui pasti apakah aliansi militer itu akan menerima Ukraina. Sementara itu NATO sendiri telah meningkatkan kewaspadaan perang besar, termasuk yang melibatkan nuklir dengan Rusia. Aliansi itu bahkan akan menggelar latihan kewaspadaan nuklir pada pekan depan. Dalam sebuah pertemuan Kamis kemarin, para anggota NATO juga berdiskusi terkait bagaimana memberikan sinyal yang jelas kepada industri untuk meningkatkan produksi senjata baik untuk kebutuhan internal dan pertahanan Ukraina. Apalagi Presiden Rusia Vladimir Putin telah melemparkan ancaman peluncuran nuklir. Maksud saya itulah tugas aliansi ini untuk memastikan bahwa 30 mitra bersama-sama siap untuk apa yang dilemparkan kepada kita. Dan kami harus terus bekerja untuk itu, kata Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace, yang juga bagian dari aliansi itu kepada Al Jazeera.